mempelajari tentang materi produksi massal dalam mata pelajaran produksi kreatif dan kewirausahaan kelas 12 bab 1. Yuk kita simak selanjutnya. Pertama-tama kita mencari tahu apa saja sih publikasi dasar itu. Pada materi kali ini, yang pertama KD 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal. Yang kedua, KD 4.10 membuat perencanaan produksi massal. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini diharapkan 1. Siswa dapat memahami tentang produksi massal. 2. Siswa dapat mengidentifikasi tentang perencanaan produksi massal. 3. Siswa dapat mengidentifikasi rancangan produksi massal. 4. Siswa dapat mengidentifikasi tahapan produksi massal. 5. Siswa dapat menganalisis dan mempresentasikan proses produk suatu perusahaan. 6. Siswa dapat membuat dan mempresentasikan rancangan produk sesuai jurusan. Kemudian, apa pengertian produksi massal? Sebutkan yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Kemudian kita masuki sifat-sifat produk massal, yaitu 1. Produk yang dihasilkan berjumlah besar. 2. Sistem produksi disesuaikan pada urutan. 3. Tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. 4. Persediaan bahan produk lebih sedikit. 5. Bahan-bahan dipindahkan menggunakan mesin. 6. Mesin pembuat produk bersifat khusus. Apa perencanaan produksi? Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Perencanaan produksi meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi pikiran, permintaan pasar dan proyeksi penjualan. B. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. C. Merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. D. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. E. Menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Selanjutnya jenis perencanaan produksi. Yang pertama, perencanaan produksi jangka pendek, yaitu penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan barang dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Oleh karenanya, perencanaan produksi jangka pendek berhubung dengan mengatur operasi produksi. Penentuan tingkat kegiatan pramuka. Perencanaan ini disebut juga dengan perencanaan operasional. Yang kedua, perencanaan produksi jangka panjang, yaitu penentuan kegiatan produksi lebih daripada 1 tahun, biasanya sampai dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, reklamasi pabrik dan pengembangan produk. Kemudian fungsi dan tujuan perencanaan produksi. 1. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi pengusahaan. 2. Sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi. 3. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. 4. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. 5. Mengatur persediaan produk juga untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang kelima, dimensi untuk menilai kinerja usaha pembangunan produk. 1. Kualitas produk. 2. Biaya produk. 3. Waktu pembangunan produk. 4. Biaya pembangunan. 5. Kapabilitas pembangunan. Kemudian tahap produksi massal. 1. Market research dan feasibility study. Market research.
simpel. 7. Uji coba. 8. Produksi massal. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian produksi massal adalah sistem produksi barang secara terus-menerus dengan kualitas barang yang berskala besar. Dalam produksi massal, perusahaan manufaktur dapat menghasilkan ratusan bahkan ribuan produk